Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan memulai pembelajaran masih terkait dengan hikmah sholat untuk pertemuan yang keempat. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk selanjutnya ini masih terkait dengan hikmah sholat. Untuk pertemuan yang keempat ini adalah kita membahas tentang i'tidal atau bangun dari ruku'. Saat berdiri dari ruku' dengan mengangkat tangan, darah dari kepala akan turun ke bawah, sehingga bagian pangkal otak yang mengatur keseimbangan ini akan berkurang tekanan darahnya. Selanjutnya, hal ini dapat menjaga saraf keseimbangan tubuh, dan ini berguna untuk mencegah pingsan secara tiba-tiba. Jadi itu adalah hikmah i'tidal kalau kita lakukan dengan benar. Selanjutnya setelah kita i'tidal, rukun salat dilanjutkan dengan gerakan sujud. Apabila dilakukan dengan benar dan cukup lama, maka sujud ini dapat memaksimalkan aliran darah dan oksigen menuju ke otak atau kepala, termasuk pula ke mata, telinga, leher, pundak, dan hati. Cara seperti ini sangat efektif untuk membongkar sumbatan pembuluh darah pada jantung. Jadi sehingga sumbatan yang ada di jantung itu akan menjadi mencair, menjadi lancar, sehingga resiko terkena jantung koroner ini dapat diminimalisir ya. Jadi gerakan sujud ini sangat bermanfaat sekali untuk merawat jantung kita, sehingga kita kalau melakukan sujud dengan benar, maka kesehatan jantung kita itu akan terjaga. Kemudian setelah sujud, gerakan sholat selanjutnya yaitu adalah duduk di antara dua sujud ya. Cara duduk di antara dua sujud yang benar ini tentu dapat menyeimbangkan sistem elektrik serta saraf keseimbangan tubuh kita. Selain itu juga dapat menjaga kelenturan saraf yang ada di bagian paha dalam, termasuk juga cekungan lutut, cekungan betis, sampai jari-jari kaki. Kelenturan saraf ini dapat mencegah penyakit, salah satunya adalah diabetes. Kemudian juga sulit buang air kecil, prostat, dan hernia. Artinya gerakan duduk di antara dua sujud ini sangat bermanfaat sekali terhadap kesehatan kita, sehingga kalau kita lakukan dengan betul-betul mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, maka penyakit-penyakit tersebut akan dapat kita hindari. Selanjutnya setelah duduk di antara dua sujud, gerakan sholat berikutnya adalah duduk tasyahud awal. Jadi tasyahud itu kan ada dua macam, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Pada duduk tasyahud awal,
lipatan paha dan betis ini akan bertemu. Gerakan ini dapat mengaktifkan kelenjar keringat sehingga dapat mencegah pengapuran dan juga dapat menjaga agar kaki dapat optimal menopang tubuh kita. Jadi gerakan tasyahud awal ini sangat bermanfaat untuk menjaga tulang-tulang utamanya yang ada pada kaki kita. Selanjutnya setelah tasyahud awal, gerakan sholat dilanjutkan lagi dengan duduk tasyahud akhir. Gerakan ini bahkan lebih baik daripada gerakan duduk bersila. Jadi gerakan ini akan berguna untuk membongkar pengapuran pada cekungan kaki kiri agar saraf keseimbangan yang berhubungan dengan saraf mata akan terjaga dengan baik, sehingga konsentrasi kita akan meningkat dan terjaga. Itu manfaat dari gerakan tasyahud akhir. Kalau kita lakukan dengan benar maka manfaatnya akan sangat luar biasa. Selanjutnya gerakan sholat yang terakhir yaitu adalah salam. Jadi salam ini termasuk juga salah satu rukun dari sholat, yaitu salam yang pertama, jadi menoleh ke kanan. Untuk salam yang kedua menoleh ke kiri, itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian manfaat gerakan ketika salam, yaitu dengan menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri, ini secara kesehatan dapat menarik urat leher yang bermanfaat untuk menjaga kelenturan urat leher. Jadi urat leher kita akan menjadi lentur, tidak kaku. Pada leher ini terdapat banyak urat saraf yang sangat penting untuk dijaga, ya. Seperti urat saraf paru-paru dan jantung. Sebab jika kering maka akan dapat menyebabkan kematian. Begitulah anak-anakku hikmah-hikmah yang terkait dengan gerakan-gerakan sholat, ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul melaksanakan sholat dengan gerakan yang benar. Jadi demikian beberapa hikmah yang telah disyariatkan oleh agama kita yang berkaitan dengan sholat. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu kita baca ketika kita membaca doa iftitah, sebuah pernyataan yang sangat urgen sekali, sangat penting sekali. Jadi yang menyatakan bahwasanya kita hidup mati hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Selanjutnya untuk tugas yang terkait dengan materi kali ini nanti akan saya share di grup masing-masing kelas. Jadi nanti tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.